10 kesalahan fatal saat memulai tidak ingin bisnis Anda mati. Halo sahabat Network Business Expert. Apakah Anda sedang berencana untuk memulai bisnis? Kalau ya, pastikan Anda tidak melakukan 10 kesalahan berikut ini, supaya bisnis Anda tidak mati di tengah jalan, alias gagal. 1. Tidak melakukan rencana bisnis. Jika saya hanya memiliki Rp1.000 untuk setiap kali seseorang bertanya kepada saya, apakah ini ide bisnis yang bagus, selama bertahun-tahun saya akan menjadi orang kaya. Masalahnya adalah kecuali saya menulis rencana bisnis, saya tidak tahu, dan Anda juga tidak. Itulah tujuan utama dari rencana bisnis. Ya, itu memakan waktu dan menuntut banyak penelitian, tetapi menginvestasikan waktu sekarang akan menghemat banyak waktu dan uang Anda nanti. 2. Melakukan apa yang Anda sukai. Lakukan apa yang Anda sukai, adalah nasihat bisnis yang biasa Anda temui di feed Instagram atau Facebook atau dikatakan para pengutip motivator bisnis. Tetapi bagi banyak orang, ini adalah kesalahan bisnis besar. Kenyataannya adalah ada banyak orang di luar sana yang menyukai hal. Anda akan menemukan orang yang berpikir bahwa dia adalah seorang trainer bisnis, karena sering memberi nasihat bisnis, padahal bukan. Orang yang berpikir bahwa dia adalah seorang juru masak yang hebat, tetapi sebenarnya tidak. Orang yang berpikir dia bisa memperbaiki apa saja dengan cukup baik, tetapi tidak bisa. Saran resmi saya untuk memulai bisnis: jangan lakukan apa yang Anda sukai. Lakukan apa yang Anda kuasai dan orang akan membayar Anda dengan baik. Ini tidak menarik, tetapi jauh lebih menguntungkan, dan bukankah menghasilkan keuntungan adalah alasan Anda membuka bisnis? 3. Tidak melakukan riset pasar. Saya melihat semakin banyak orang yang memulai bisnis tanpa repot-repot melakukan riset pasar, dan kemudian patah hati ketika bisnis baru mereka runtuh. Padahal mereka sudah menginvestasikan begitu banyak waktu dan uang. Anda terlebih dahulu sebelum Anda memulai bisnis. Jika tidak, Anda tidak akan tahu apakah orang akan mau membelinya. Anda mungkin berpikir Anda bisa membuat nasi goreng terlezat di dunia, tapi akankah orang lain menyukainya? 4. Mengabaikan kompetisi. Mengabaikan persaingan adalah kesalahan bisnis yang berpotensi fatal lainnya. Pertanyaan sederhana, jika Anda menjual nasi goreng Anda seharga Rp15.000 dan penjual lain di seberang jalan menjual nasi gorengnya seharga Rp13.000, berapa banyak nasi goreng yang akan Anda jual? Dan bagaimana jika nasi goreng di seberang jalan itu terlihat, berbau, terasa lebih baik dari milik Anda? Aspek lain dari persaingan yang perlu Anda pahami adalah kejenuhan pasar. Anda harus memperhatikan berapa banyak bisnis sejenis di lokasi Anda. Jadi, misalnya, jika Anda ingin membuka bisnis perawatan binatang, daerah Anda untuk melakukannya karena banyaknya bisnis perawatan binatang yang sudah ada, pasar sudah jenuh dengan bisnis semacam ini. 5. Tidak memperhitungkan kekuatan dan kelemahan Anda sendiri. Kita semua memiliki kekuatan dan kelemahan. Sayangnya, terkadang kekuatan atau kelemahan kita tidak sesuai dengan model bisnis yang ingin kita gunakan, yang berujung pada hasil yang membawa malapetaka. Misalnya, jika Anda bukan tipe orang yang ramah dan ramah dengan keterampilan bergaul yang baik, itu berarti bisnis retail bukanlah bidang Anda. Tidak peduli berapa tahun Anda bermimpi membuka toko es krim atau toko buku itu, Anda tidak akan menjalaninya dengan baik. Itu tidak berarti Anda tidak dapat membeli bisnis semacam itu atau memulainya sendiri. Tetapi agar berhasil, Anda perlu menyadari bahwa bekerja di belakang konter bukanlah sesuatu yang harus Anda lakukan sendiri. Anda harus segera merekrut. 6. Tidak memahami apa yang sebenarnya Anda jual. Helena Rubinstein, jutawan wanita mandiri pertama, tidak menjadi kaya karena menjual krim wajah, dia menjadi kaya dengan menjual kecantikan. Tidak ada wanita jelek, dia biasa berkata, hanya yang malas. Jika bisnis baru Anda akan berhasil, Anda perlu tahu apa yang sebenarnya Anda jual dan menyusun proposisi penjualan unik Anda sesuai dengan itu. 7.
Tidak memastikan Anda memiliki cukup uang. 95% bisnis tidak akan menghasilkan uang saat pertama kali dibuka dan sebagian besar bisnis baru tidak akan menghasilkan uang yang signifikan selama bertahun-tahun. Pengecualian, 5% yang menghasilkan uang saat pertama kali dibuka, adalah untuk bisnis yang sebenarnya hanya carry-overs karyawan yang menjadi kontraktor, praktik yang cukup umum di industri seperti TI. Yang berarti Anda, ada uang untuk bertahan hidup saat bisnis baru Anda mulai mapan, serta cukup uang agar bisnis dapat bertahan dan berkembang. Tidak mendapatkan uang untuk melakukan ini sebelum Anda memulai bisnis kecil Anda adalah kesalahan bisnis yang serius. Pembiayaan usaha kecil dari beberapa jenis adalah cara yang paling jelas untuk melakukan ini, baik melalui pemberi pinjaman tradisional atau melalui alternatif non-tradisional. Mungkin Anda bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah startup. 8. Tidak berinvestasi dalam pemasaran. Mengikuti saran umum, bangun dan mereka akan datang, adalah kesalahan bisnis serius lainnya. Datang kemana, mengapa, atau bahkan kapan, tidak ada yang akan tahu tanpa pemasaran yang efektif. Terlalu banyak usaha kecil yang enggan mengeluarkan uang untuk pemasaran atau marketing, apalagi jumlah yang signifikan. Pemasaran gratis. Strategi pemasaran gratis membutuhkan banyak waktu sebelum menjadi efektif. Referensi dan pemasaran media sosial adalah contohnya. Buat rencana pemasaran, siapkan beberapa kampanye pemasaran, dan terus lakukan jika Anda ingin bisnis Anda sukses. Saran terbaik saya, pasarkan bisnis Anda sebelum Anda membukanya. Tidak ada aturan yang mengatakan Anda harus menunggu sampai pintu fisik atau virtual Anda benar-benar terbuka. 9. Tidak menggunakan pemasaran online. Dengan satu atau lain cara, bisnis kecil Anda harus online. Anda mungkin atau mungkin tidak memerlukan situs web. Banyak individu yang menyediakan layanan menggunakan rumah lain di web, seperti halaman Facebook atau LinkedIn atau situs Etsy. Tetapi bisnis Anda harus dapat ditemukan dan dipromosikan ke jumlah orang yang menggunakan web untuk menemukan produk dan layanan yang mereka inginkan. Bisa melakukan hal lain. Buatlah semacam basis rumah untuk bisnis online Anda dan pastikan bisnis kecil Anda terdaftar di berbagai direktori online. Secara aktif memasarkan bisnis kecil Anda secara online bahkan lebih baik dan akan memberikan peluang yang jauh lebih baik untuk menjangkau pelanggan Anda. 10. Mencoba melakukan semuanya sendiri. Anda tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Ya, memang seperti itu kenyataannya. Menjalankan bisnis kecil, bahkan jika itu adalah bisnis satu orang, akan melibatkan begitu banyak tugas yang berbeda sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan semuanya dengan baik seorang diri. Bahkan jika masing-masing dari kita sempurna dan memiliki semua keterampilan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa pada apapun yang kita tangani, kita masing-masing masih dibatasi oleh waktu. Hampir setiap hari, Anda akan beruntung jika Anda bahkan menyelesaikan apa yang Anda dimulai. Jadi, hindari kesalahan bisnis dengan mencoba melakukan semuanya sendiri dan tingkatkan peluang kesuksesan bisnis baru Anda dengan mendapatkan bantuan yang Anda butuhkan sejak awal. Pelajari cara mendelegasikan, merekrut, dan mengalihdayakan untuk memanfaatkan keterampilan Anda sebaik-baiknya dan mendapatkan manfaat dari keahlian luar. Misalnya, apakah Anda benar-benar perlu melakukan pembukuan sendiri? Akuntan memiliki lebih banyak pengetahuan keuangan dan pajak daripada yang Anda miliki. Kemungkinan besar, dan dapat menghemat banyak waktu, dan bahkan uang pada waktu pajak. Berbicara tentang keahlian luar, pernahkah Anda berpikir untuk membuat dewan penasihat untuk bisnis kecil Anda? Ini dapat memberi Anda keuntungan manajemen yang nyata. Siapa yang tidak ingin sukses? Saya belum pernah bertemu seseorang yang ingin memulai bisnis yang ingin gagal. Pahamilah bahwa memulai bisnis adalah sebuah proses, bukan peristiwa. Jika Anda meluangkan waktu untuk melakukan pemikiran dan penelitian dan menghindari kesalahan bisnis yang dibahas di atas, Anda akan sangat meningkatkan kemungkinan bisnis baru Anda berhasil. Semoga bermanfaat, salam sukses.